waktu itu emang ada kekecewaan pada Tuhan Yang Maha Esa karena udah berjuang, udah berharap, tapi juga nggak kunjung diberi. Kemudian ada manifestasi, kemudian copot jilbab, atau gimana sih Mbak? Iya, itu ada sih Mbak, ada unsur itunya juga gitu. Karena kan em, selama ini, jadi ketika saya didiagnosa PCOS itu bukan hanya PCOS aja Mbak gitu, banyak gitu. Seperti tuba saya mampet, tuba saya buntu, kemudian rahim saya retrofleksi ya, rahimnya ke belakang begitu. Gitu kan. Jadi begitu mendengar kabar itu dari dokter tuh rasanya kok apa salah saya sampai saya itu seperti seperti ini gitu. Maksudnya saya juga melakukan, saya menutup aurat, saya sholat, saya puasa, tapi seperti ini yang saya dapat gitu. Ini wujud wujud protes saya gitu, seperti ini gitu. Tapi uh, ya saya tetap ada harapan ya Mbak, suatu saat mungkin bisa menutup aurat saya kembali gitu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Hampir 13 tahun menikah dan tak dikaruniai keturunan membuat narasumber kita yang satu ini memprotes Tuhan. Sudah terapi, sudah medikasi, bahkan inseminasi, tapi tak kunjung muncul juga satupun bayi. Hingga ia pun kecewa pada diri sendiri, kecewa pada Tuhan, menyibukkan diri dengan kegiatan mandiri hingga melepas hijabi. Mungkinkah Fitri Fatmawati kembali seperti dahulu lagi? Berlibur ke Eropa, menjelajah Asia hingga India, berwisata ke negeri-negeri indah yang pastilah memakan biaya tak murah, sejatinya bukan cita-cita murni Fitria Fatmawati. Begitu juga berjualan online dan memasarkan produk segala macam kebutuhan bayi juga bukan minat utamanya. Semua itu adalah cara ia melepaskan diri dari belenggu harapan yang tak kunjung hadir, yaitu dikaruniai seorang keturunan. Berbagai terapi telah ia lalui bersama suami hingga inseminasi. Tak jua berhasil. Kini usianya hampir menginjak kepala 4. Pelan tapi pasti ia merajut lagi impiannya menjadi seorang ibu. Ia tumpas semua rasa takut dan khawatir yang menggelayuti agar sesal tak terjadi di kemudian hari. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini, kata Fitria Fatmawati dalam hati. Ya inilah kita bertemu hari ini dengan sosok pejuang 2 garis biru, Fitri Fatmawati, dan usianya juga sudah mendekati 40 tahun, yang belum kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita bertemu. Halo, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Mbak Hanum. Saya kaget nih Mbak Fitri, saya pikir tadi artis Korea. Iya, puasanya lancar ya Mbak? Alhamdulillah lancar. Ya senang banget nih bisa bersharing ya, tukar pikiran, kemudian juga bisa sharing kepada seluruh pejuang 2 garis biru di luar sana tentang perjuangan Mbak Fitri yang masih solid, masih tetap guyup rukun dengan Mas Zaini suami. Alhamdulillah. Iya. Meski salah satu harapan dan cita-cita terbesarnya ya menjadi ibu dan punya seorang keturunan belum juga kunjung direalisasikan selama 12 tahun dan kini udah hampir 40 tahun ya. Dan apa saja sih usaha yang sudah dilakukan Mbak? Selama hampir 13 tahun pernikahan ya Mbak, tahun ini menginjak 13 tahun. Berarti menikah itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir. Iya. Kami itu baru sampai ke inseminasi. Itu inseminasi kami lakukan di tahun 2020 dan ya gagal gitu. Baru sampai inseminasi itu saja sih. Usaha yang kami lakukan.
lakukan. Jadi belum begitu banyak, baru sampai inseminasi. Pernah nggak misalnya juga bukan secara medis ya, tapi ikhtiar-ikhtiar seperti mungkin terapi gitu, itu pernah nggak dilakukan sebelumnya? Iya, kalau terapi iya sih Mbak, yang seperti minum jamu, terus pijet, itu juga kami lakukan. Pernah dilakukan di awal-awal ya, dan belum juga berhasil, kemudian beranjak pada semi bayi tabung lah ya. Mbak Fitri dan suami sendiri punya pemikiran nggak nabung atau mungkin pemikiran nanti masa yang akan datang entah kapan itu untuk IVF? Iya, tentu saja Mbak, karena setelah inseminasi kami gagal, itu sedih tentu saja, kecewa, tapi kemudian dokter itu memberikan kami saran untuk melakukan laparoskopi dan memang harus dilakukan IVF gitu, mengingat usia saya yang sudah saat itu lebih dari 30 tahun ya Mbak ya, dan saya juga ada PCOS, jadi memang idealnya dilakukan IVF. Setelah tahu ya rincian biayanya memang tidak sedikit gitu, dan saat itu kami juga masih menabung gitu kan. Ada Mbak, ada keinginan untuk kami melakukan IVF itu gitu. Di satu titik pasti ada gitu. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol juga sama suami ini, gimana nih kita sudah umur sekian gitu dan belum memiliki keturunan, dan memang salah satu jalan ya IVF itu, karena kehamilan alami sepertinya susah ya, sulit untuk menderita PCOS seperti saya gitu. Berarti sekarang ini sedang menghimpun dana ya, karena Mbak kan entrepreneur woman nih ya, jadi salah satu usahawati muda gitu yang bergerak dalam bidang jual beli, kalau nggak salah itu berbagai macam kebutuhan bayi. Iya, kebutuhan bayi dan balita. Kenapa memilih itu? Nah ini tuh agak unik Mbak ceritanya. Jadi setelah saya gagal inseminasi itu, tentu saja ada saya tuh di masa saya sedih ya, kecewanya luar biasa, padahal usahanya baru sampai situ kan gitu, belum mentok gitu. Saya sedih, saya menangis, saya pokoknya intinya itu menggerutu, setiap hari itu menggerutu, ini kenapa seperti ini gitu kan. Alhamdulillah suami itu orangnya santai, jadi dia kayak, kamu daripada menggerutu kayak gitu, daripada stres gitu kan, terus ini COVID pula gitu, kenapa kamu nggak mencoba hal-hal seperti jualan gitu kan. Jualan apa? Waktu itu saya juga menggerutu lagi, jualan apa gitu kan. Sekarang kan iya, jadi suami saya tuh kasih saran, sekarang kan e-commerce tuh lagi marak-maraknya, orang tuh semua pada beli online gitu. Cobalah kamu jualan online, coba kamu tanya teman-teman kamu, karena beberapa teman juga sudah ada yang jualan online gitu Mbak saat itu, tapi konveksi, jadi lebih ke baju ya gitu. Terus saya tanya-tanya, kemudian saya nggak tahu tuh Mbak, dapat ide aja, gimana kalau produk bayi ya gitu. Produk bayi apa ya, kayak bed cover kayak gitu-gitu, karena kan bayi itu kayak setiap bulan tuh pasti ada kelahiran gitu di Indonesia ini. Terus akhirnya saya, ya udah kamu coba deh gitu. Akhirnya saya cari-cari bahannya sendiri Mbak, saya pergi ke pasar kain, saya ublek-ublek itu. Akhirnya saya beli sedikit, terus kemudian saya punya tetangga yang kebetulan bisa menjahit. Mang, saya punya contoh nih seperti ini, bisa nggak Mamang jahitin buat saya gitu. Oh bisa teh, kata dia begitu. Akhirnya saya coba itu Mbak, mulai pelan-pelan belajar gimana cara buka e-commerce. Akhirnya akhirnya pelan-pelan tahun 2022 awal itu sudah mulai berjalan e-commerce-nya gitu. Okay. Jadi stresnya itu saya alihkan ke situ, stres yang tadi gagal inseminasi, akhirnya sekarang stres bikin toko gitu, gimana tokonya ini jalan terus gitu. Mengapa memilih baby itu, apa ada urusannya atau hubungannya karena juga ada secercah harapan gitu sebagai perantara memberitahu kepada Tuhan walaupun belum diberi, tapi aku tuh passionnya itu tentang baby, segala macam tentang baby gitu. Iya, kalau bisa dibilang kayak manifestasi ya Mbak.
bukan Bisa konvensi dibilang atau seperti apa itu. gitu. Iya gitu. Jadi semacam doa sendiri, doa gitu. Ya, Maksudnya betul. bahwasanya sekarang saya belum ada keturunan, tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berdagang yang nggak jauh-jauh dari bayi ya. Siapa tahu banyak yang mendoakan juga sih ya, siapa tahu habis jualan barang bayi beneran punya bayi gitu. Jadi ya ada sangkut pautnya juga sih Mbak. Kayak merupakan doa sama harapan saya aja gitu. Bahkan mungkin Mbak tuh jauh lebih paham ya karena tahu ukuran-ukurannya, yang bagus tuh yang begini untuk baby, yang kayak gini jangan dan sebagainya, untuk alas dan sebagainya tadi ya, daripada mungkin orang yang udah punya anak kan. Halo Lula Friends, perkenalkan nama saya Fitria Fatmawati. Saya adalah owner dari Lula Shop Kreasi. Lula Shop Kreasi merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang fashion, terutama yang menyediakan produk-produk bayi dan balita. Balik lagi tadi ke inseminasi ya, dan aku dengar juga nih Mbak dulu tuh pakai hijab. Iya betul. Dan, pasti ada rasa kecewa ya waktu itu karena gagal inseminasi, dan itu kantong yang agak dalam untuk inseminasi. Para Mbak juga dan suami kan juga kelas pekerja gitu ya. Waktu itu emang ada kekecewaan pada Tuhan Yang Maha Esa karena udah berjuang, udah berharap, tapi juga nggak kunjung diberi. Kemudian ada manifestasi, kemudian copot jilbab, bagaimana sih Mbak? Iya, itu ada sih Mbak, ada unsur itunya juga gitu, karena kan selama ini jadi ketika saya didiagnosa PCOS itu bukan hanya PCOS aja Mbak gitu, banyak gitu, seperti tuba saya mampet, tuba saya buntu, kemudian rahim saya retrofleksi ya, rahimnya ke belakang begitu gitu kan. Jadi begitu mendengar kabar itu dari dokter tuh rasanya kok apa salah saya sampai saya itu seperti ini gitu. Maksudnya saya juga melakukan, saya menutup aurat, saya sholat, saya puasa, tapi seperti ini yang saya dapat gitu. Jadi ada rasa, kalau bisa dibilang kalau anak kecil tuh protes gitu. Kalau anak tuh protes gitu lah. Ini wujud protes saya gitu. Seperti ini gitu. Tapi ya saya tetap ada harapan ya Mbak, suatu saat mungkin bisa menutup aurat saya kembali gitu. Mudah-mudahan kalau ngelihat dari Mbak juga masih sholat, masih puasa, masih melakukan banyak sedekah juga, kemudian passionnya juga tentang segala macam baby stuff gitu ya. Mudah-mudahan itu bagian dari Allah masih sayang, masih cinta sama Mbak Fitri dan masih dalam koridor, sehingga hanya butuh waktu aja untuk waktu yang tepat untuk akhirnya kembali mengenakan busana yang seperti dulu gitu ya. Dan aku tahu itu butuh waktu karena aku pun juga pernah kayak protes gitu ya, meskipun dengan cara yang berbeda gitu. Ketika aku kalau aku malah udah IVF berkali-kali nggak berhasil gitu, dan kenapa nggak Mbak Fitri kemudian melakukan apa yang sudah menjadi rekomendasi dari dokter tadi ya, seperti laparoskopi, kemudian diminta untuk mengecek mungkin tuba yang mungkin tadi tidak paten ya, dan lain-lain, agar usaha atau cita-cita Mbak ini yang memang terhalang oleh kondisi medis itu bisa kemudian teratasi. Iya, kalau untuk tuba yang tidak paten itu alhamdulillah Mbak sudah teratasi ya. Maksudnya sekarang tuba saya itu sudah terbuka dua-duanya. Kemudian sudah terbuka, memang ada masalah PCOS itu, dan akhirnya dokter menyarankan untuk saat itu tindakannya yang light dulu, yang ringan dulu aja deh gitu. Inseminasi itu gitu. Tapi ternyata gagal, akhirnya direkomendasikan untuk laparoskopi dan kemudian memang IVF. Tapi gimana ya Mbak, saya mendengar laparoskopi itu saya udah stres saat itu, kayak aduh saya diobrak-abrik lagi ini gitu. Terus saya kayak belum siap aja nanti kalau sudah di laparoskopi ternyata saya ditemukan ada penyakit lain atau apa. Jadi kayak saya tuh belum siap untuk itu, belum siap juga kalau nanti saya sudah melakukan sampai tahap yang jauh, saya sudah kehilangan, mohon maaf ya Mbak, sudah kehilangan waktu saya, uang saya, dan
hasilnya gagal, apa kecewanya kan seperti apa gitu. Sementara saya baru inseminasi aja saya udah stresnya seperti itu gitu, gagal inseminasi aja stresnya udah seperti itu gitu. Jadi lebih ke apa ya Mbak, kayak takut aja gitu untuk memulai itu, takut gitu. Tapi pernah nggak terfikir ya Mbak, ketakutan itu untuk ikut berbagai macam kopi-kopi tadi, ada kapas kopi, histeroskopi, atau mungkin berbagai macam penanganan medis yang sifatnya emang harus operasi kecil ya, yang kemudian tak takut kalau nanti ternyata malah ditemukan hal-hal yang di luar ekspektasi, malah jauh lebih berat dan itu kan ketakutan ya, artinya overthinking ya. Dikalahkan dengan bahwa ini usia udah 37 ya sekarang, itu kemudian kargo berbagai macam organ reproduksi wanita, kemudian juga mungkin kualitas telur. Nah, apa itu overthinking Mbak tadi ya, ketakutan-ketakutan tadi nggak bisa dikalahkan dengan ya udah deh aku akan lakuin apapun gitu, toh waktu nggak akan bisa kembali lagi gitu. Iya, seiring berjalannya waktu memang saya harus melawan semua ketakutan itu, dan emang beberapa bulan yang lalu saya emang ngobrol juga sama suami. Maksudnya saya nggak bisa terus seperti ini gitu, takut terus nyaman hidup cuman berdua sama suami gitu. Kemudian ya memang pada akhirnya memang saya harus mengambil langkah itu gitu, dan memang sudah kami rencanakan. Kemarin saya sempat juga scrolling lagi di klinik fertilitas yang saya datangi yang di daerah Cikini itu, daerah Menteng. Memang kami berencana akan melakukan program hamil lagi di klinik tersebut gitu. Karena memang mau nggak mau harus diputus ini yang namanya ketakutan kayak gini gitu. Betul, ya. Jadi memang rasa takut, rasa khawatir, atau tadi saya bilang overthinking ya. Saya juga pernah Mbak mengalami hal seperti itu di usia mungkin saya sudah lepas 30, kemudian saya takut kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya dulu tuh takut banget dibius total kan. Jadi untuk melakukan prosedur laparoskopi dan sebagainya itu kan dibius total ya. Kalau nggak aduh banget kan. Dan saya pernah berpikir nanti saya bangun lagi nggak ya gitu. Jadi takut kalau ketika mau sampai mungkin seminggu sebelumnya itu ya nggak bisa tidur, dan bahkan udah minta maaf sama teman-teman, sama saudara gitu, karena nanti aku nggak bangun lagi gitu, diketawain karena ketakutan yang luar biasa ya, karena kan semua orang ya, semua individu itu punya ambang batas ketakutan yang sendiri, yang beda ya, sehingga mudah-mudahan sih aku doain tahun ini mencoba lagi habis. Amin. Iya, rencananya tahun ini mau coba lagi Mbak. Bahkan menikah tahun 2012 ya, dan setelah itu kan ayah kesehatan yang memburuk. Ada nggak sih sebelum beliau akhirnya mendahului Mbak gitu ya, dan kakak Mbak sudah punya baby 2, kemudian juga adik baru aja punya anak gitu ya. Tapi ada pesan-pesan mungkin yang diberikan oleh ayah gitu. Mungkin seorang ayah tuh melihat anak perempuan ketika dia bersedih karena harapan cita-citanya itu belum direalisasikan oleh sesuatu yang tidak bisa dikendalikan kan. Ya maunya atau takdirnya kan nggak bisa dikendalikan meskipun kita udah berusaha gitu. Ada nggak pesan-pesan terakhir untuk menguatkan Mbak dan suami? Kalau Bapak itu memang kan semenjak sakit ya Mbak, itu diajak komunikasi agak susah, apalagi setelah kakak saya meninggal itu semakin drop gitu. Kalau Bapak itu nggak pernah sih ngomong masalah keturunan gitu ke saya, tapi paling ngomong pasti gimana Dok kabarnya, rukun kan sama suaminya, pokoknya intinya saya disuruh rukun sama suami saya disuruh manut sama suami saya, nggak neko-neko lah intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah keturunan ini Bapak nggak pernah ngobrol apa-apa sih Mbak, tapi kalau harus rukun sama suami, harus manut, iya selalu bilang itu.
dan itu bagian dari satu kesulitan, kerukunan dengan istilahnya membangun sakinah mawaddah warahmah itu adalah bagian yang penting untuk mendapatkan dzurriyyah gitu, mendapatkan keturunan kan gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau Ibu gimana Mbak? Apa ya, mungkin Ibu itu mau ngobrol masalah keturunan ke saya juga mungkin agak sungkan atau takut gitu. Cuman ya sering lah mengingatkan, Dok, kamu tahun ini berapa ya umurnya? Itu care-nya Ibu, karena mungkin Ibu juga mungkin kalau mau memulai takut saya tersinggung atau takut saya marah gitu kan Mbak. Jadi pasti dimulai dengan itu dulu. Dok, kamu tahun ini berapa umurnya? Itu karena itu pertanyaan yang sama yang diajukan oleh ibu saya kepada saya, Mbak. Iya. Jadi kalau ayah tuh emang kadang mungkin namanya juga laki-laki itu tuh nggak terlalu berpikir ya. Yang penting itu tadi solid, mawaddah warahmah gitu, sakinah mawaddah. Tapi kalau seorang ibu itu dan apalagi tahu ya yang udah disahkan anaknya itu kayak apa, itu selalu nanya loh. Bahkan nanyanya, oh kamu udah mens belum gitu. Ya, selain usia ini kamu udah ya, tahun ini ya. Tapi tadi benar apa yang disampaikan ibu itu bertanya itu adalah concern yang mungkin paling dalam ya. Aduh, Pak Fitri harus dikaruniai. Paling enggak dalam satu fase kehidupan kita udah mencoba yang terbaik gitu ya. Tapi kalau isu dana ya, kalau ngelihat Mbak Fitri itu jalan-jalan kemana-mana gitu kan, ke Eropa, jalan-jalan ke Jepang dan sebagainya. Itu Mbak, itu yang saya bilang tadi, saya sudah dalam fase nyaman gitu. Maksudnya saya pergi kemana-mana kan, nggak ada yang di rumah yang perlu saya urus gitu kan. Cuman hanya suami kan. Nah ya itu yang saya takutkan, kenyamanan ini nggak harus berlanjut-lanjut gitu sampai nanti saya akhirnya menyesal gitu kan. Jadi harus saya cut gitu, mau nggak mau harus diputus yang seperti ini gitu, yang takut terus yang semaunya sendiri gitu, nyaman pergi ke sana ke sini tanpa harus ada yang dipikirin. Nah ini yang harus berhenti gitu pada satu titik gitu. Betul. Jadi isu dana sebetulnya untuk ikut bayi tabung bukan masalah, tapi tadi isu ketakutan dan ternyata bukan dari eksternal ya, bukan pressure atau apa, tapi internal sendiri yang harus dilakukan gitu ya. Tapi pernah nggak sih Mbak kayak ngobrol sama suami gitu kan? Karena suami kan pasti ya namanya laki-laki ya Mbak ya. Kan ada semacam keinginan ya, namanya laki-laki itu kan punya keinginan untuk meneruskan keturunan gitu kan. Itu udah kayak embedded ya, udah fitrahnya lah. Perempuan fitrahnya itu pengen punya anak gitu. Meskipun secercah sedikit pun ada orang mengatakan saya child free bla bla bla, tapi sebetulnya sebesar butir zarroh di dalam hatinya itu fitrahnya itu nggak bisa hilang, pengen punya anak. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, pernah nggak ngobrol pillow talk gitu sama suami? Kalau andai kata suatu saat memang ya keadaannya memang berdua hidupnya sepanjang for the rest of your life gitu. Iya, pernah pada satu, ya namanya orang overthinking kan pasti pikirannya kemana-mana ya Mbak. Jadi saya pernah ngobrol sama dia gitu, gimana kalau memang kita sudah mencoba semuanya sampai tertinggi ya IVF gitu, dan saya tetap tidak bisa memberikan keturunan, saya tetap tidak berhasil gitu, kami tetap tidak berhasil. Jawaban dia itu kayak, suami saya tuh orangnya sangat santai gitu. Ya sudah gitu. Itu berarti di luar kemampuan kita, karena memang ada hal-hal yang memang kita tidak bisa atur gitu. Itu di luar kemampuan kita. Jadi mau digimanain gitu. Kita mau mencoba beberapa kali, kalau memang bukan rezeki kita, mau digimanain lagi. Dia udah pada tahap itu juga sih Mbak dia. Kemudian ya kalau memang harus mengadopsi anak gitu, maaf, ya nggak apa-apa diadopsi aja, karena masih banyak banget anak-anak di luar sana yang memang nggak beruntung gitu. Mungkin itu jalan kita untuk membantu mereka. Itu sih yang ada di pikiran suami saya waktu menanggapi overthinking saya yang berlebihan saat itu, seperti itu. Luar biasa mulianya ya cara berpikirnya ya, karena tidak banyak orang yang mungkin salah satu karunia atau anugerah Mbak terbesar adalah suami yang santai. Kalau ikut overthinking nanti stres dua-duanya. Mbak Fitri itu
setelah acara ini gitu? Terinspirasi nggak untuk kemudian menghilangkan segala macam overthinking tadi, ketakutan dan dihadapi apapun yang terjadi? Tentu saja ya Mbak, semakin kuat ya, karena sebelum acara ini kan saya kayak udah ini harus stop nih, dan alhamdulillah Mbak Hanum telepon saya mau nggak join di podcast gitu, dan ternyata topiknya seperti ini. Jadi saya kayak semakin ya udahlah, ini semakin kayak yakin aja kalau semua ini harus berakhir gitu. Yang ketakutan, kenyamanan akan hidup berdua saja itu harus kayak berakhir gitu. Jadi semakin Mbak, semangat lagi lah untuk berusaha gitu. Berusaha untuk program hamil ini. Kan ada tuh orang, kamu jangan terpikir atau terfokus untuk pengen punya anak gitu. Sebetulnya apa sih tujuan punya anak gitu, selain untuk tentu saja meneruskan keturunan gitu, dan bagian dari juga ibadah gitu. Pernah nggak berpikir bahwa kita getting old ya Mbak ya, kita insya Allah kalau diberi waktu panjang dan usia yang berlebih gitu kan, kita getting old, dan semakin tua tuh kita butuh orang yang mungkin diajak ngobrol, mendampingi kita gitu, dan itu nggak mungkin tetangga kita, nggak mungkin juga adik kakak kita, tapi anak kita. Pernah nggak terpikir mungkin akan sangat lonely gitu kalau nggak ada anak? Atau saya nggak mau kok menganggap punya anak itu untuk tujuan-tujuan seperti itu gitu. Iya Mbak, saya obrolan saya sama juga, kita nggak mau hidup, kami nggak mau hidup dalam kesepian gitu kan. Terus semakin tua bener butuh apa seseorang untuk diajak ngobrol kan gitu, yang akan lebih baik kalau itu darah daging kita sendiri yang diajak ngobrol itu. Jadi ya tetap harus diusahakan supaya kita nanti tuanya juga tetap bahagia karena ada yang bisa diajak ngobrol gitu loh Mbak, dan itu darah daging kita sendiri, bukan orang lain gitu. Ya kayak ibu sekarang misalnya, ibu Mbak Fitri kan juga kemarin minta ditemenin gitu ya untuk pergi ke luar negeri gitu ya, karena masa mau minta tolong saya, nggak mungkin kan. Dan secercah harapan itu masih tetap bercahaya di hati Mbak Fitri dan suami yang untuk bisa bisa berusaha berikhtiar gitu, dan mumpung sebelum 40 Mbak, kata orang katanya secara setelah 40 biasanya berkurang lagi 10% kemungkinan untuk punya baby. Karena kita sudah di penghujung podcast kita, makasih banget nih udah banyak sharing pengalaman. Dan yang saya garis bawahi tadi adalah bagaimana kita menghilangkan atau punya kiat-kiat sendiri untuk memutus rantai overthinking itu tadi ya, agar tidak takut untuk menghadapi apapun yang terjadi di luar sana, karena kita juga argonya jalan terus nih, jadi harus digilas gitu kira-kira ya Mbak. Ada nggak pesan untuk para pejuang tangguh, pejuang 2 garis biru di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang gitu seperti Mbak Fitri, dan pesan istilahnya inspiring untuk mereka untuk tidak terus patah semangat? Iya, kalau saya kemarin juga baru ngobrol ya sama suami saya, dari saya yang sering menggerutu itu gitu, kenapa sih saya nggak keburu-buru dikasih anak gitu kan. Kemudian suami saya itu pernah bilang ke saya, mungkin karena suami saya juga udah terlalu sering Mbak mendengar saya menggerutu, akhirnya dia nggak tahu lagi harus ngomong apa. Kenapa kamu nggak melihat kami belum diberi keturunan ini sebagai kesempatan untuk apa gitu kan, kesempatan untuk sekarang kamu lihat, kamu bisa belajar berdagang, kamu bisa membantu orang, karena berdagang kan pasti butuh orang sebagai karyawan kita, kamu bisa membantu orang gitu kan dengan kamu berdagang. Kenapa kamu nggak melihat dengan kita belum punya anak ini adalah kesempatan yang diberikan oleh kepada kita untuk kita belajar hal yang baru gitu. Jadi jangan melihat kita belum punya keturunan, kita ada apa-apa nih sama kita, berarti kita dihukum, kita di apa gitu. Jangan melihat seperti itu. Kenapa kita nggak memberikan nggak melihat ini sebagai kesempatan untuk kita itu belajar hal yang baru, sehingga kita nggak perlu melulu memikirkan aduh saya kok nggak hamil, saya nggak hamil, akhirnya bikin kita stres aja gitu, stres, dan itu merugikan diri kita sendiri. Jadi itu sih Mbak yang pengen saya sampaikan untuk semua pejuang 2 garis biru itu, ambil hikmahnya aja. Kalau memang belum dikasih keturunan, ambil kesempatan ini untuk menggali
apa yang ada diri kita, apa yang ada di dalam diri kita gitu. Bisa untuk belajar apapun, jadi bisa memberikan keuntungan pada diri kita dan insya Allah pada orang lain juga gitu. Meskipun Mbak juga ingin mengingatkan bahwa jangan terlena ya, ini soalnya waktunya juga jangan untuk terlena. balik lagi ke Iya. hal yang dulu diimpikan dan diharapkan. Iya, betul. Ya, ini sosok wanita karir hari ini Mbak Fitri Fatmawati yang punya usaha yang sukses. Insya Allah nanti juga akan sukses Amin. mewujudkan impian dan harapannya untuk punya keturunan juga suatu saat. Amin. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kekecewaannya berhenti sampai hari ini aja. Ya, amin. Ya Allah, amin. mulai bisa kemudian berbusana seperti yang dulu. Amin. Makasih banget loh Mbak Fitri Sama-sama Mbak Hanum. atas ini perjuangan Sama-sama. yang hampir 13 tahun belum dikaruniai keturunan. Dalam hidupnya ada penggal, kekecewaan, ada protes, namun dia berusaha untuk menyibukkan diri, untuk membuat dirinya lebih berdaya, namun juga kemudian mengingatkan pada kita untuk kembali ke impian dan harapan untuk memiliki keturunan. Karena keturunan itu tentu saja bagian dari doa, salah satu doa yang insya Allah akan terus mengalir kepada diri kita meskipun nanti kita sudah tidak ada di dunia ini. Doa anak yang saleh salihah. Makasih sekali Mbak Fitri atas waktunya hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan puasa ini dan sukses untuk bisnisnya. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Hanum. Waalaikumsalam. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.